Jamaah sholat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita hari ini, kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yang penting, yaitu sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kajian yang berkaitan dengan fikih ibadah, di mana kita akan mempelajari hal yang terkait dengan masalah talak ataupun cerai di dalam syariat Islam. Kita selalu berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan kita, keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, harta kita, umur kita, dan semoga Allah selalu memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, istiqomah di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hingga kelak kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Pada siang hari ini kita akan mempelajari hal yang terkait dengan masalah tolak ataupun cerai. Islam mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita dalam pernikahan kita hendaknya menjaga pernikahan itu sampai meninggal, bahkan sampai dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita apabila terjadi gejala-gejala yang tidak sehat yang bisa merusak hubungan suami dan istri, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk segera mencari solusi dan jalan keluar dari gejala-gejala tersebut. Jangan sampai gejalanya membesar dan membesar sampai keutuhan rumah tangga tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi ada kalanya kondisi perselisihan di dalam rumah tangga itu semakin ruwet, semakin besar. Sudah banyak cara ditempuh untuk mendamaikan dan menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi ternyata tidak ada cara yang lebih baik kecuali dengan cerai. Maka ketika itulah cerai dibolehkan di dalam Islam. Berharap dengan perceraian, maka kondisi setelah itu akan menjadi lebih baik. Masing-masing menjadi lebih sadar, masing-masing menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala, dan juga mereka tidak lagi bermusuhan. Maka dalam kondisi seperti itu, maka cerai dibolehkan atau talak dibolehkan. Tapi ketika Islam membolehkan seorang untuk menceraikan istrinya, tapi Islam tidak lantas kemudian membolehkan cerai itu langsung sekaligus, tapi bertahap. Makanya Islam membagi cerai itu menjadi beberapa tahapan, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak adalah 2 kali, jadi nggak boleh sekaligus dijatuhkan sehingga putus hubungan suami istri selamanya, enggak. Jadi ada tahapannya. At-talaqu marratani, kata Allah. Talak atau cerai itu 2 kali, di mana dalam 2 kali talak atau cerai tersebut suami masih berhak untuk merujuk istrinya. Mereka masih ada kesempatan untuk bersatu lagi, untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Tapi setelah itu fa imsakum bima'ruf, yaitu dia bisa
menahan istrinya tapi dengan cara yang ma'ruf, yang baik, ataupun dilepaskan juga dengan cara yang baik. Jadi tidak langsung orang suami karena marah, emosi menceraikan istrinya sekaligus 3 kali talak. Itu menyelisih perintah Allah. Nah, perintah Allah at-talaq marratain. Talak itu adalah 2 kali. Demikian juga apabila seorang suami mentalak istrinya, talak yang pertama atau talak yang kedua, dia tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumahnya sampai selesai iddah. Bahkan wanita itu juga tidak boleh keluar dari rumahnya. Apa sebabnya? Sebabnya mudah-mudahan ketika mereka masih berada di satu rumah, setelah kemarahan yang timbul yang menyebabkan mereka cerai itu reda, barangkali mudah-mudahan suami itu memiliki niat dan keinginan untuk kembali merujuk istrinya. Demikian juga istrinya ingin melanjutkan hubungan rumah tangga kembali, sehingga hal seperti itu akan lebih mudah jika istri berada di rumah suaminya. Tapi kalau sudah keluar dari rumah suaminya akan kesulitan. Jadi ketika Islam memberikan talak cerai, tidak langsung, tidak lantas kemudian istri keluar dari rumahnya. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Sebagaimana di dalam surah At-Talaq ayat 1, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi apabila kalian menceraikan wanita, fatalliquhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah mereka di masa mereka menghadapi masa iddah. Wa asul iddah, dan hitunglah iddah mereka. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka sendiri wanita itu keluar illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi tidak boleh keluar dari rumahnya walaupun sudah cerai sampai selesai masa iddahnya. Batilka hududullah, itulah hukum-hukum dan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah, dan barang siapa yang melanggar batasan Allah maka sungguh dia telah mendolimi diri sendiri. Jadi ketika cerai, istrinya diusir langsung dari rumah, itu nggak boleh. Dolim itu melanggar aturan Allah. Atau setelah cerai istrinya nggak mau tinggal di situ, dia nekat mau pulang ke rumah orang tuanya, itu juga nggak boleh. Harus bertahan di rumah sesuai dengan hukuman syar'i, sesuai dengan hukum syar'i, harus tetap tinggal di rumah sampai selesai iddah. Kenapa? La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Karena engkau tidak tahu, barangkali Allah Subhanahu wa taala setelah itu akan mendatangkan perkara yang baru, yaitu suami kembali ingin untuk merujuk istrinya setelah marah, emosi yang meluap yang menyebabkan mereka bercerai reda, dan istri pun juga mungkin kemudian reda dan dia ingin kembali dengan suami. Jadi tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Kemudian pembagian talak. Talak itu kalau dilihat dari lafaznya itu terbagi menjadi 2. Talak sharih. Sharih itu adalah yang jelas. Talak kinayah atau dengan bahasa kiasan. Talak sharih itu adalah menggunakan ucapan yang tidak mengandung kemungkinan arti yang lain. Kalau bahasa kita, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, saya mentalak kamu atau menceraikan kamu. Jadi kalimat seperti ini disebut talak sharih, yang jelas, yang tidak mengandung kemungkinan yang lain. Yang kedua, talak yang bersifat kiasan atau kinayah.
Misalnya ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tua. Nah, ini tidak disebut talak sori, tapi ini bahasa kiasan, kinayah. Kan bisa saja maksudnya bukan menceraikan, cuman maksudnya pisah dulu, supaya istrinya tinggal di rumah orang tuanya dulu, menenangkan diri. Jadi itu adalah pembagian talak kalau dilihat dari sisi lafaz dan kalimatnya. Adapun talak sori, talak yang jelas tadi, ketika diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka talaknya jatuh. Apakah suaminya itu bermain-main, bercanda, ataupun sungguh-sungguh, berniat atau tidak berniat, jatuh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaqu wa raj'atu. Ada tiga perkara yang seriusnya dianggap serius, yang bercandanya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Jadi nggak boleh bermain-main dengan lafaz nikah. Misalnya seorang laki-laki bilang kepada orang, mau nggak saya nikahkan kamu dengan anak saya? Dia bilang mau, sah, walaupun cuma bercanda, karena bercandanya dianggap serius. Demikian juga talak. Ketika seorang suami bilang kepada istrinya, saya menceraikan kamu atau saya mentalak kamu, dengan kalimat seperti ini, maka tanpa niat pun sudah jatuh. Dia nggak bisa bilang saya tadi nggak ada niat kok, cuma bercanda, nggak bisa. Jadi harus berhati-hati melafazkan tiga kalimat ini: talak, nikah, dan rujuk, karena bercandanya dianggap serius. Adapun mentalak istri dengan kalimat kiasan tadi, seperti dia bilang kepada istrinya, pulanglah kamu ke orang tuamu. Ini bukan lafaz yang sorry, yang jelas. Maka di sini diperlukan niat. Di sini diperlukan niat. Apabila suaminya yang mengucapkan kalimat seperti itu, dia tidak berniat untuk mentalak istrinya, maka tidak jatuh. Tapi kalau dia berniat dalam hati dengan kalimat itu ingin menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Jadi kalau lafaz yang kiasan memerlukan niat, kalau lafaz yang jelas tidak memerlukan niat, sudah jatuh. Jadi kalau suami yang bilang, ya saya berniat menceraikan istri saya, walaupun saya mengatakan pulanglah kamu ke orang tuamu, maka jatuh cerai. Tapi kalau dia bilang enggak, saya enggak berniat menceraikan, ya enggak jatuh. Tapi kalau dengan kalimat saya ceraikan kamu, saya talak kamu misalnya, itu enggak ada niat pun sudah jatuh. Itu pembagian talak kalau dilihat dari sisi lafaznya. Ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Ada pun yang kedua, pembagian talak dilihat dari sisi apakah talak itu langsung jatuh atau menggantung. Itu dibagi menjadi dua. Jadi ada kalanya ucapan talak itu menjadikan talak munjazah, itu langsung jatuh ketika itu, langsung berlaku, langsung sah. Tapi ada kalanya tergantung. Adapun yang langsung jatuh ucapan talak itu adalah apabila seorang suami mengucapkan kata talak itu, dia berniat untuk menjatuhkan talak itu seketika itu juga, maka langsung jatuh. Seperti ketika dia bilang kepada istrinya, saya mentalak kamu atau saya menceraikan kamu, itu langsung jatuh ketika itu talaknya. Ada pun yang mu'alaq, talak yang tergantung, itu apabila seorang suami menjadikan terjadinya talak itu tergantung kepada suatu syarat. Misalnya ketika suami marah, dia bilang gini sama istrinya,
kalau kamu tetap pergi ke rumah fulan, maka saya ceraikan kamu. Kalau kamu tetap keluar dari rumah, maka saya talak kamu. Hukum talak semacam ini adalah tergantung apakah syaratnya itu terjadi atau tidak. Kalau syaratnya terjadi, maka bisa menjadikan talaknya jatuh. Seperti ketika suami bilang sama istrinya tadi, kalau kamu pergi ke rumah fulan, maka saya ceraikan kamu. Nah, jadi ketika istrinya pergi, nekat pergi ke rumah fulan yang disebutkan tadi, maka langsung otomatis jatuh cerai. Tapi selagi dia nggak pergi, maka tidak jatuh cerai. Nah, itu yang disebut dengan tolak mu'allaq, yang tergantung dengan suatu kejadian. Itu kalau memang suaminya ada niat mentalak istrinya dengan ucapan tadi. Kalau dia tidak ada niat, terkadang suami itu mengatakan seperti itu, gak ada niat sama sekali dalam hati untuk mentalak. Dia hanya ngancem, dia hanya memberikan pelajaran supaya istrinya tidak melakukan perkara yang disebutkan tadi, biar takut. Nah, kalau memang tidak ada niat seperti itu dari awal untuk mentalak istrinya, tapi tujuannya hanya untuk mengancam, memperingatkan supaya istrinya tidak melakukan perbuatan itu, maka menurut sebagian ulama itu tidak jatuh. Jadi ketika misalnya istrinya nekat pergi ke rumah orang itu gak jatuh talak, karena suaminya bilang saya gak ada niat mentalak, saya hanya nakut-nakutin, mengancam, memperingatkan. Tidak jatuh talak. Menurut sebagian ulama tidak jatuh talak. Kenapa? Karena ucapan tadi itu jatuhnya sumpah. Jika tidak terjadi apa yang dia sumpahkan tadi, dia nggak ada kewajiban apa-apa. Tapi jika terjadi, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Itu yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 5. Jadi nggak jatuh cerai. Yang penting dari awal suaminya hanya berniat untuk mengancam, menakut-nakutin. Awas pokoknya kalau kamu keluar dari rumah ini ketika saya pergi kerja, maka saya ceraikan kamu. Dalam hati gak ada niat menceraikan, cuma nakut-nakutin biar gak keluar. Misalnya kalau gak digituin dia keluar keluyuran, misalnya istrinya kan, diancam. Ketika istrinya gak pergi, gak keluar rumah, udah gak ada kewajiban apa-apa bagi suaminya. Tapi kalau istrinya ternyata keluar, bagaimana ini? Dia harus membayar kafarah sumpah. Membayar kafarah sumpah, puasa 3 hari, atau memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Jadi itu tidak disebut talak yang mu'allaq tadi, tidak disebut talak yang tergantung dengan satu syarat tadi, karena tujuannya dari awal tidak ada niat untuk mentalak. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang saya pikir pendapat ini juga bijaksana, ya kan? Karena repot juga sih kadang-kadang, mohon maaf ya, ketika suami melarang istrinya dari satu perbuatan itu, kalau diancam dengan apa misalnya, kadang-kadang nggak berhenti. Awas kalau kamu pergi ke rumah fulan tak kasih duit jajan, nikah aja, mungkin sendiri tadinya. Ya ancaman yang paling misalnya dengan kata cerai atau talak itu, sehingga istrinya tidak melanggar perintah tadi. Jadi itu tidak disebut talak yang mu'allaq. Kemudian pembagian talak atau cerai itu dilihat apakah talak itu sesuai sunnah atau tidak. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, talak yang sunni sesuai dengan sunnah. Yang kedua, talak bid'i yang bid'ah.
Apa pengertian dari talak sunnah? Di talak juga ada yang sesuai sunnah, ada yang bid'ah juga loh. Bukan hanya ibadah kan? Talak ibadah itu. Talak yang sesuai sunnah itu adalah seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan satu talak di waktu dia bersih dari haid sebelum dia bercampur dengan istrinya. Nah, itu definisi talak yang sesuai sunnah. Yaitu apa? Ketika seorang suami mentalak istrinya satu kali talak yang sudah dicampuri sebelumnya. Berarti tidak termasuk ketika dia menikah belum bercampur langsung diceraikan, beda. Jadi dia mentalak istrinya dengan satu kali talak di mana istrinya sudah dicampuri. Dan mentalaknya bukan di waktu haid, tapi di waktu dia bersih dari haid. Itu pun ketika dia talak istrinya di waktu yang bersih dari haid, sebelumnya dia belum bercampur dengan istrinya. Belum bercampur. Artinya setelah bersih dari haid, ya kan, dicerai, belum bercampur sebelumnya. Tapi kalau setelah dia bersih dari haid, kemudian dia bercampur dengan istrinya, kemudian dicerai, itu tidak termasuk talak yang sunnah, tapi talak yang bid'ah. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa talak yang bid'ah adalah yang menyelisihi syariat, yaitu seperti ketika suami menceraikan istrinya 3 kali talak langsung, itu tidak sesuai sunnah. Atau dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid, itu juga tidak sesuai sunnah. Atau mentalak istrinya dalam kondisi suci dari haid tapi sebelumnya sudah bercampur, itu juga tidak sesuai sunnah. Kenapa? Kan bisa saja hamil, bisa saja enggak. Jadi enggak ada kejelasan idahnya berapa lama nanti. Itu talak yang tidak sesuai sunnah. Ada pun dalilnya, yaitu tadi surah Al-Baqarah 229, at-talaq marratan. Ini perintah Allah. Talak itu 2 kali. Artinya sekali diceraikan, kemudian dirujuk sebelum habis masa idahnya, terus diceraikan lagi, terus dirujuk lagi, terus diceraikan yang ketiga, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Ya, ditahan dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik. Jadi menunjukkan apa? Kalau seorang suami menceraikan istri langsung ditalak 3 kali, nggak sesuai dengan ayat ini, berarti dia talak yang bid'ah. Demikian juga di dalam surah At-Talaq ayat 1 tadi, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan wanita, hendaklah kalian menceraikan mereka liiddatihinna, yaitu mendekati masa iddah. Artinya kapan? Di waktu istrinya sudah bersih dari haid. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa banyak di antara kaum muslim itu kadang-kadang menceraikan istri tidak sesuai dengan sunnah. Ya karena marah langsung cerai. Dia nggak tahu istrinya lagi haid atau enggak, ya kan? Kemudian dia marah ceraikan istrinya 3 kali cerai, padahal itu menyelisihi Al-Quran, ya kan? Ada pun dalil dari hadis, yaitu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Kata boleh, karena yang namanya haid itu adalah idah wanita, dihitung 3 kali haid. Berarti kalau menceraikan istrinya liiddatihinna, menyongsong masa idahnya, berarti di waktu masih bersih dari haid. Ternyata Ibnu Umar menceraikan istrinya di waktu haid. Lalu Umar Ibnu Khattab ayahnya bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, murhu falyuraji'ha, perintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Karena istrinya diceraikan ketika haid, nggak boleh, tidak sesuai dengan aturan syar'i.
dosa ketika menceraikan istri dalam kondisi haid, tidak sesuai dengan aturan syar'i, tidak sesuai dengan Al-Quran, dosa. Makanya diperintahkan untuk merujuk kembali istrinya. Tsumma liyumsikaha hatta tathur. Kemudian hendaknya dia menahan istrinya sampai istrinya bersih dari haid. Kemudian tahid. Setelah dia bersih dari haid, kemudian melalui masa haidnya lagi. Kemudian setelah itu melalui masa bersihnya lagi. Kemudian ketika dia masa bersih itu, kalau dia mau, dia bisa menahan istrinya. Setelah itu, kalau dia mau, dia bisa mentalak istrinya sebelum dia bercampur. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini mengajarkan kepada Ibnu Umar bagaimana menceraikan istri sesuai dengan aturan syariat. Watilkal iddah allati amarallahu subhanahu an tutallaqa lahan nisa. Maka itu adalah iddah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, di mana wanita ditalak. Itu apa? Ditalak dalam waktu dia bersih dari haid sebelum dicampuri dengan satu kali talak. Adapun talak yang bertolak belakang, yang bertentangan adalah talak yang bid'ah, yaitu talak yang menyelisihi syariat. Di sini dicontohkan seperti seorang suami menceraikan istri ketika istrinya haid, seperti kasusnya Ibnu Umar tadi. Atau dia menceraikan istrinya dalam kondisi tidak haid tapi sudah bercampur sebelumnya. Atau dia menceraikan istrinya dengan 3 kali talak dengan satu lafaz, atau dengan 3 lafaz tapi dalam satu majelis. Misalnya dalam satu majelis dia bilang, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, 3 kali kalimat tapi dalam satu majelis. Itu juga bid'ah. Atau dengan satu kalimat, saya ceraikan kamu 3 kali, itu juga bid'ah. Jadi talak seperti itu disebut talak bid'ah. Wa hadza talaqu haram wa fa'iluhu athimun. Talak semacam ini yang tidak sesuai dengan syariat ini maka adalah haram dan pelakunya berdosa. Dan jika suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, walaupun dia berdosa, tapi talaknya terhitung satu talak. Jadi walaupun berdosa, walaupun disuruh merujuk istrinya, ketika itu juga tetap talaknya dihitung satu talak. Maka jika talaknya itu adalah talak yang rojai, masih ada kesempatan untuk merujuk istrinya, maka diperintahkan untuk merujuk. Kemudian menahannya sampai dia bersih, kemudian haid, kemudian bersih, kemudian setelah itu kalau dia mau dia bisa tahan istrinya, kalau dia mau dia bisa ceraikan istrinya sebelum dia bercampur, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar tadi. Kan talaknya kan bid'ah, tidak sesuai sunnah. Kenapa kok dianggap sah? Kenapa kok dihitung? Kan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada perintahnya dari kami tertolak, tidak dianggap sah kan? Makanya dalam hal ini memang terjadi perbedaan ulama. Yaitu ketika seorang suami mentalak istrinya ketika haid, itu talaknya dihitung apa enggak? Terjadi perbedaan. Sebagian mengatakan tidak dihitung karena dia lakukan talak itu tidak sesuai sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi sebagian lain mengatakan enggak, itu dianggap sah, dihitung satu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar mengatakan usibat alayya bitatliqah, dihitung bagiku satu talak. Jadi walaupun Nabi memerintahkan, mewajibkan Ibnu Umar untuk merujuk istri yang ditalak ketika haid, itu tetap dianggap satu talak terhitung. Jadi itu adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa talaknya tetap dihitung satu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan talak 3.
dalam satu majelis atau dalam satu kalimat. Adapun ketika suami mentalak istrinya 3 kali dengan satu lafaz, seperti mengatakan saya ceraikan kamu 3 kali, atau dengan 3 kalimat tetapi dalam satu majelis, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, berapa talak dihitung? Ini jelas tadi talak yang tidak sesuai sunnah, karena Allah mengatakan at-thalaqu marratan, ya kan? Satu talak, dan boleh langsung 3. Apalagi ada yang mentalak istrinya karena marah, saya talak kamu dengan sejumlah bintang di langit. Berapa itu? Berapa juta talak? Ada yang begitu kan, saking parahnya. Nah itu jatuhnya berapa itu? Ya kan? Ada yang mengatakan, ya kalau dia mengatakan 3 ya jatuhnya 3, sesuai yang dia kehendaki, sesuai yang dia niatkan, sesuai yang dia inginkan. Tapi pendapat yang kuat bahwa talak 3 dalam satu majelis tetap jatuhnya dihitung 1. Itu pendapat yang kuat. Kenapa? Karena talak 3 dalam satu majelis tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan at-thalaqu marratan, maka tetap dihitung cuma 1 karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Demikian juga dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kanat thalaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sinina min khilafati Umar talaqus salas wahidah. Faqala Umar bin Khattab innan nas qad istajalu fi amrin qad kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Dulu talak cerai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beberapa tahun di zaman Khalifah Umar bin Khattab, talak 3 dalam satu majelis itu dihitung 1. Nah, itu yang sesuai dengan zamannya Nabi, yang sesuai dengan zamannya Abu Bakar, sesuai dengan zamannya Umar beberapa tahun di awal khilafah. Lalu setelah itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu yang padahal mereka masih punya kelonggaran dan kesempatan. Jadi mereka kan harusnya punya kelonggaran, dikasih kesempatan oleh Allah, talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Tapi mereka tidak mengambil kesempatan dan kelonggaran tadi. Seandainya kita turuti keinginan mereka, kemudian Umar pun menuruti keinginan mereka, yang artinya apa? Menjatuhkan talak 3 dalam satu majelis dihitung 3. Berarti setelah itu nggak boleh dirujuk lagi. Nah, ini dalil ulama yang mengatakan ya sudah, talak 3 dalam satu majelis dihitung 3. Kenapa? Berdasarkan ketetapan Umar. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan Umar termasuk khulafa'ir rasyidin. Ya. Di dalam hadis yang lain, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah 2 orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi beliau merubah hukum ini bukan karena apa? Karena beliau melihat orang-orang sudah menggampang-gampangkan, tergesa-gesa. Nah, ini pendapat Umar radhiyallahu anhu. Tapi meskipun demikian, tentu yang sahih adalah apa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, dan di awal-awal zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, bahwa talak 3 dalam satu majelis tetap dihitung 1. Tetap dihitung 1, dan itu lebih bijaksana kan?
Takutnya setelah dia menceraikan istrinya 3 kali dalam satu majelis, habis itu nyesel kan. Mana ini? Adalah hitung 1 tetap. Ya. Jadi tidak dihitung 3. Kemudian yang keempat, talak dibagi menjadi 2, dilihat dari apakah suami boleh merujuk atau tidak boleh merujuk lagi. Yang pertama disebut talak raj'i. Talak raj'i. Yang kedua disebut talak ba'in. Adapun talak ba'in terbagi menjadi 2. Talak ba'in sughra kecil dan talak ba'in kubra besar. Adapun talak raj'i yaitu talak di mana suami masih boleh merujuk istrinya di masa iddah adalah ketika seorang suami mentalak istri yang sudah dicampurinya. Berarti kalau mentalak istrinya belum dicampuri itu nggak ada iddahnya. Misalnya nih, baru nikah, belum tidur bareng, udah diceraikan lagi. Ini nggak ada iddahnya, tidak disebut talak raj'i. Karena nggak ada iddah, nggak ada rujuk. Gitu. Karena yang namanya rujuk itu hukum ya, yang merupakan pecahan dari cabang dari iddah. Kalau ada iddah, tidak rujuk. Nggak ada iddah, tidak rujuk. Jadi kalau misalnya seorang suami menceraikan istrinya setelah nikah belum dicampurin, berarti nggak ada rujuknya. Nggak bisa, saya rujuk ya nggak bisa. Harus nikah lagi dari awal karena belum dicampurin. Jadi talak raj'i adalah kalau istrinya sudah dicampurin, dan talak itu bukan karena imbalan harta. Ada kalanya talak itu dengan imbalan harta dari istri kepada suami yang disebut khulu'. Misalnya nih, dalam rumah tangga terjadi pertengkaran terus, istri merasa terdolimi, dia terus minta suaminya supaya menceraikannya, suaminya nggak mau. Maka di antara jalan yang syar'i adalah istri membayar suaminya dengan sejumlah uang yang disepakati. Itu yang disebut dengan khulu', yang artinya cerai dengan imbalan. Ketika sudah sepakat dengan jumlah uang tertentu, kemudian sudah dibayar, maka nanti cerai. Dan cerainya itu sebenarnya fasah, tidak boleh dirujuk lagi. Tidak boleh dirujuk lagi. Tapi kalau dinikahin lagi boleh nggak? Boleh. Tapi dengan akad baru, mahar baru. Tapi rujuk nggak boleh. Demikian juga tolak rujuk adalah tolak yang sebelumnya tidak pernah didahului dengan satu pun talak atau didahului dengan talak satu. Jadi itu talak rujuk yang boleh dirujuk. Misalnya nih, suami mentalak istrinya 1, ya kan? Setelah itu di masa iddah dirujuk, boleh nggak? Boleh, karena sebelumnya belum pernah ada talak. Atau misalnya setelah dirujuk berikutnya ditalak lagi, boleh nggak dirujuk ketika itu? Boleh, karena sebelumnya baru 1 kali talak. Sebelumnya ini baru ada 1 talak. Berarti apa? Kalau sudah talaknya itu sekali dirujuk, sekali lagi dirujuk, terus sekali lagi, itu nggak boleh dirujuk lagi. Itulah yang disebut dengan talak ba'in kubro, talak yang sudah putus yang besar. Bagaimana cara kembali lagi ke istrinya? Istrinya harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau sudah 3 kali talaknya, setelah nikah dengan orang lain, terus terjadi perceraian dan bukan settingan, disengaja. Setelah terjadi perceraian dengan suami kedua, baru boleh nikah dengan mantan suami yang pertama. Itu disebut talak ba'in kubro. Tapi kalau talak ba'in sugro,
yaitu ketika ditalak satu, di waktu idah nggak dirujuk, terus habis masa idahnya, nah itu nggak bisa dirujuk lagi. Tapi boleh nikah lagi langsung, boleh nikah lagi dengan mahar yang baru lagi. Itu yang disebut dengan bain sugro, talak bain yang kecil. Nah, itulah perbedaan antara talak rojai, di mana suami boleh merujuk istrinya di waktu idah, dengan talak bain yang tidak boleh dirujuk ketika masa idah, di mana talak bain dibagi menjadi dua, yang sugro yang kecil dan yang kubro yang besar. Nah, yang kecil itu contohnya ketika ditalak satu, di waktu idah nggak dirujuk sampai habis masa idah, kemudian dia ingin kembali lagi, harus dengan nikah lagi, tidak boleh dirujuk. Tapi kalau yang kubro yang besar, sudah ditalak 3 kali, maka tidak boleh dirujuk lagi. Setelah masa idah habis, tidak boleh langsung dinikahin, harus nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Kemudian ketika cerai, boleh kembali lagi kepada suami yang pertama dengan akad dan mahar yang baru. Allahu a'lam bishawab. Baik jemaah, mungkin itu saja kita bisa pelajari secara ringkas berkenaan dengan masalah talak di dalam Islam. Ya silakan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang talak, pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Silakan Pak. Izin tanya Ustaz. Kalau misalnya ada 2 sistem. Yang pertama, kalau misalnya memberikan lafaz talak tapi lewat pesan tertulis atau WhatsApp atau voice note, itu bisa Ustaz. Terus yang kedua, kan kalau sebagaimana pernikahan itu kan kalau talak itu kan sebagaimana pernikahan yang mesti ada pelaporan secara administrasi ke negara. Itu kalau misalnya sudah jatuh talak satu, terus idah rujuk, terus talak 2, idah terus rujuk, talak yang ketiga kan talak bain kubro. Tapi di talak 1 atau talak 2 itu si suami dan istri nggak melaporkan ke KUA. Baru pas ke talak 3 melapor ke KUA bahwasanya nanti hakim memutuskan ternyata disuruh rujuk kembali, misalnya begitu. Nah itu hukum di sisi Allah seperti apa? Baik. Yang pertama kaitannya dengan mentalak istri dengan tulisan, apakah itu jatuh atau tidak? Ulama mengatakan kalau dipastikan itu adalah tulisan dari suaminya, maka jatuh. Sama dengan ketika dengan ucapan, ya, jadi tidak ada bedanya. Kalau itu dipastikan tulisan suaminya, bahwa yang menulis itu adalah suaminya mengatakan saya ceraikan kamu, jatuh. Masuk ketika orang tidak bisa berbicara, kan dia dengan menulis kan jatuh cerai atau talaknya. Kemudian berkaitan dengan masalah pelaporan kepada pemerintah, yaitu ke KUA ya. Sebenarnya hanya untuk menguatkan aja sih. Kalau secara syar'i ya, ketika sudah 3 kali walaupun tidak dilaporkan, terus yang ketiganya KUA memerintahkan untuk rujuk, ya nggak bisa. Dia harus cerita kepada KUA, kami sudah talak 3 kali, tahun sekian saya sudah rujuk, tahun berikutnya sudah rujuk lagi, ini yang ketiga nggak boleh dirujuk. Ini nggak boleh. Walaupun yang dilaporkan ke KUA hanya ketika itu, karena aslinya ya pemerintah itu hanya untuk menyaksikan dan menguatkan. Jadi bukan untuk ini menghukumi, ya kan. Jadi kalau memang seperti itu ya harus disaksikan dan dikuatkan. Oh berarti sudah nggak boleh rujuk lagi karena sudah 3 kali. Tapi gini, ketika seorang suami mentalak istrinya, terus dia belum rujuk nih, ditalak lagi bisa nggak? Ya belum. Jadi misalnya nih, seminggu yang lalu ditalak. Nah, minggu ini belum dirujuk, terus bilang saya talak kamu. Udah, orang belum dirujuk kok ditalak. Rujuk itu gimana sih? Dengan mengucapkan saya merujuk kamu. Harus ada saksinya? Enggak sih. Cuma kalau ada saksi lebih bagus untuk menghindarkan perselisihan. Bahkan sebagian ulama, mohon maaf ya, Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, rujuk itu nggak harus ada kalimat. Ketika dia langsung tidur dengan istrinya udah sah, dianggap rujuk itu.
Karena nggak kebayang dia tidur dengan istrinya kok nggak ada niat rujuk gitu. Tapi kalau mayoritas ulama yang lain mengatakan harus diucapkan. Allah Allah. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait rujuk ini saya pernah mendengar gitu kalau talak yang saat sangat marah itu tidak sah, apakah itu diturunkan? Yang itu aja sih Ustaz. Baik, pertanyaan bagus. Apa hukumnya talak yang diucapkan suami dalam kondisi marah? Marah itu ada dua. Yang pertama marah di mana suami itu masih punya kesadaran, paham apa yang diucapkan. Maka talak yang diucapkan suami ketika itu tetap jatuh. Karena kalau nggak jatuh, rata-rata talak gak akan jatuh nanti. Ketika seorang mentalak istrinya dalam kondisi marah, wah kamu sudah menceraikan istri kamu, sah. Tapi saya akan mentalaknya lagi marah. Lah yang ada mentalak istrinya lagi ketawa-ketawa. Dijawab gitu kan? Biasanya nggak ada kan? Lagi anteng-anteng, lagi damai, lagi mesra, tiba-tiba mentalak kan nggak ada biasanya kan? Ya umumnya orang mentalak istrinya itu ketika lagi marah. Tapi marahnya kan masih sadar. Nah, terus yang kedua, marah di mana orang itu hilang kesadaran, itu baru talak seperti itu tidak jatuh. La tolako min ighlakin. Tidak ada talak ketika ighlam, tertutup pikirannya ketika dia marahnya benar-benar begini. Nah, tapi itu harus diinvestigasi ya, harus dicek dulu benar ya ketika dia marahnya itu kayak orang kehilangan kesadaran. Itu harus dibuktikan nanti. Kalau benar seperti itu sudah. Tapi ternyata kalau pembuktiannya salah, ya antara dia dengan Allah, padahal dia pas mentalak istrinya lagi marah penuh tetap masih sadar, tapi dia bilangnya udah nggak sadar. Nanti antara dia dengan Allah. Jadi hakim hanya memutuskan sesuai yang dohirnya, sesuai yang nampak. Allah wajib semua. Silakan. Ada dua Ustaz. Yang pertama itu tentang ucapan ya. Misalnya ada orang tua nih ucapin nama orang lain, mungkin temannya atau bahwa kita menjodohkan anak saya gitu, misalnya dengan anaknya dia gitu. Apakah itu sudah jatuh hukumnya itu nikah? Yang kedua, antara talak satu dengan talak dua, apakah ada masanya ya? Misalnya saya ucapin talak gitu ya, tapi setelah bertahun-tahun ucapin talak lagi sampai lupa, itu apakah jatuh? Ada masanya nggak ya antara talak satu dengan talak yang lain? Baik, pertanyaan pertama, ketika orang mengatakan bahwa saya sudah menjodohkan anak saya dengan fulan, apakah itu sudah sah pernikahan? Kan baru ada ijab, belum ada qabul. Harus ada qabul. Ya saya terima. Wah, langsung sah, ya kan? Walaupun dia mungkin hanya bercanda, karena tidak ada bercanda di dalam pernikahan. Kemudian berikutnya, apakah ada jeda waktu talak yang pertama dengan kedua? Ya kalau bisa nggak usah terus lah, ya kan cukup sekali aja terus dibujuk sampai menikah, sampai seterusnya masuk surga. Ya, tapi kalaupun terjadi talak lagi, ya itu tidak ada jeda waktu. Bisa saja nih setelah dibujuk terus kemudian mengalami masa haid, kemudian mengalami masa bersih sebelum dicampur, ditalak lagi, jatuh nggak? Jatuh, berarti sudah kedua, walaupun waktunya mungkin cuma berapa bulan, ya. Tapi kalau seandainya bertahun-tahun baru ditalak lagi, itu gimana yang sebelumnya? Dihitung lah, walaupun udah lama banget. Jadi jatahnya udah berkurang berarti, walaupun sudah lama. Tapi talak yang pertama itu dulu 10 tahun yang lalu, Ustaz, ya tetap aja dihitung.
Lupa Pak Ustadz, ya lupa berarti salah seperti kenapa lupa, kan itu hukum syar'i kan. Jadi dicatat lah. Dicatat ya. Kalau enggak bikin sertifikat talak, bikin sertifikat sendiri. Saya telah mentalak dulu tahun berapa gitu, biar dipajang, piagam gitu. Jadi intinya tetap aja walaupun sudah lama tetap dihitung ya. Jadi bukan berarti kemudian karena sudah lama terus dianggap lupa, akhirnya kembali nol lagi ya, kayak di Pertamina kan, kembali dari nol ya, mulai dari nol lagi ya, kayak gitu tetap dihitung. Allah alam. Baik, ada yang lain? Kalau nggak ada, waktu juga yang untuk mengakhiri kajian kita hari ini. Sebelum ditutup, mohon untuk pimpin doa agar mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita selalu berdoa kepada Allah Taala agar selalu diberikan kemudahan, keselamatan dan kesehatan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimah waj'al khayra ayyamina yawma liqa'ika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.